Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Oktaviani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi dengan NIM 1862201026. Di video kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan tentang metodologi penelitian. Nah, di video kali ini kita akan membahas masalah analisis data. Yuk kita lihat video berikut ini. Baik, kita akan membahas mengenai analisis data. Yaitu dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul. Analisis data itu maksudnya metode dalam memproses data menjadi informasi saat melakukan suatu penelitian. Nah, kita perlu menganalisis data. Analisis data yang dikerjakan dengan memeriksa keseluruhan data dari instrumen penelitian. Di sini ada contoh mengenai analisis data. Yang pertama itu ada catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain, agar data yang didapat mudah dipahami. Ini pun ada tujuan mengenai analisis data, yaitu untuk mendeskripsikan data sehingga mudah dipahami, membuat kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapat. Biasanya berdasarkan praduga dan pengujian hipotesis. Nah, berdasarkan di atas mendapatkan solusi atas penelitian tersebut. Adapun teknik mengenai analisa data. Yang pertama itu ada kuantitatif dan yang kedua ada kualitatif. Perbedaan dari kedua tersebut, yang pertama kuantitatif, yaitu menggunakan model matematika, statistik, dan ekonometrik, ya, dengan menggunakan angka kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dengan uraian. Analisa kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau numerik, merupakan bahasa konseptual suatu permasalahan. Adapun kegiatan dalam analisa data, yang pertama itu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Maksudnya tersebut adalah setelah data terkondisi, kumpulkan berdasarkan responden, kemudian kelompokkan berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Dan yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Tabulasi ini adalah melakukan kegiatan mencatat atau entry data ke dalam tabel-tabel satu dalam penelitian. Dan yang ketiga yaitu menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Adalah tahap mendeskripsikan data menyajikan dalam bentuk tabel, Trinquist, pun diagram, dan dalam berbagai macam ukuran, tendensi sentral maupun ukuran dispersi, dengan tujuan untuk memahami karakter data sampel dari peneliti tersebut. Kemudian yang keempat ada melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Maksud dari itu adalah melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dengan melakukan penelitian bisa menjawab masalah yang dalam penelitian community. Berikutnya yang kelima adalah melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Maksudnya adalah tahapan pengujian hipotesis merupakan tahapan pengujian terhadap proporsi apakah ditolak atau diterima dan memiliki makna atau tidak atas dasar hipotesis. Ini keputusan yang akan dibuat untuk penelitian. Tidak merumuskan hipotesis, maka langkah terakhir tidak melakukannya, yaitu hipotesis yang telah disajikan. Di slide selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian. Yang pertama yaitu ada statistik deskriptif. Statistik inferentiality terbagi menjadi dua, yaitu
statistik parametris, dan yang kedua statistik non-parametris. Berikutnya yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yaitu statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggunakan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Maksudnya itu adalah melakukan atau menggambarkan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan disimpulkan, tidak untuk umum atau generalisasi hanya untuk data ataupun sampel yang digunakan saat yang telah tersedia dari responden. Selanjutnya itu ada penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya, jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, poin ketiga yaitu ada statistik deskriptif. Dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Selanjutnya masih sama, kita masih membahas mengenai statistik deskriptif dan statistik inferensial. Di sini ada termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan tendensis sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, ataupun perhitungan presentasi. Selanjutnya, mengenai dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel maupun melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel ataupun populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi atau regresi ataupun membandingkan dua rata-rata atau lebih perlu diuji signifikasinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi, tidak ada tarif kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Berikutnya yaitu masih sama statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pertama kita akan membahas statistik inferensial ataupun sering juga disebut statistik induktif atau probabilitas, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hanya diberlakukan untuk populasi. Selanjutnya itu ada statistik inferensial, digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random atau ngacak yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Adapun suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran ataupun kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk presentasi. Di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai statistik
parametris dan statistik non-parametris. Apa sih perbedaan dari kedua jenis tersebut? Yuk kita lihat. Di sini kita ada statistik parametris, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data terdapat dari interval atau rasio. Dan di sini pun ada penjelasan mengenai statistik parametris, yaitu suatu teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parametris populasi. Dapat menggunakan parametrik ini jika distribusi dari populasi yang kita amati berdistribusi normal. Adapun kelebihan dan kekurangan mengenai statistik parametris. Yang pertama itu kita membahas mengenai kelebihan parametris, yaitu tidak perlu melakukan pengujian terhadap parameter populasi karena sudah dianggap memenuhi syarat. Adapun data observasi dianggap saling bebas dan diambil dari populasi yang memiliki distribusi normal dari varian homogen. Berikutnya, kekurangan dari statistik parametris yaitu populasi harus memiliki varian yang sama. Tentunya sulit. Dalam kenyataan semua variabel dari populasi tidak diketahui. Selanjutnya, kekurangannya yaitu varian yang diteliti hanya untuk jenis, skala, dan data, paling tidak interval dan rasio. Penjelasan mengenai statistik non-parametris itu yang dimaksud adalah banyaknya yang digunakan pada kondisi di mana peneliti dihadapkan data yang berupa ranking. Misalnya, data menilai peringkat mana yang paling penting di antara beberapa atribut produk. Ketika hendak menganalisis data berupa data nominal, misalnya skala 1:2, untuk membedakan jenis kelamin yang mana laki-laki dan yang mana perempuan. Jadi saling mempunyai skala perbedaan. Oke semuanya, sampai di sini video mengenai analisis data. Jangan lupa menonton video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you, see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.